Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Aku Syara Natalia, Gembala Oikos dari area GoTNT. Hari ini senang banget bisa sharing lagi sama teman-teman semua di GoTNT Online Sharing. Untuk sharing kali ini kita akan bahas tentang anak yang hilang. Sama seperti judulnya, kita akan bahas tentang cerita anak yang hilang ya. Cerita ini diceritain sama Tuhan Yesus sendiri di Lukas 15 ayat 11-32. Jadi teman-teman boleh kalau mau baca sendiri cerita lengkapnya, tapi sekarang aku akan coba ceritain dengan ringkas ya. Jadi di cerita ini diceritain tentang seorang anak bungsu yang minta harta warisan dari ayahnya. Setelah dia dapat harta itu, dia pergi ke negeri lain yang jauh dan hidup foya-foya pakai semua harta itu. Setelah harta itu habis, dia pun jadi hidup dengan melarat. Dia cuma bisa kerja sama seorang penduduk dan disuruh menjaga babi-babi. Dia kelaparan sekali, tapi dia nggak bisa beli makan dan nggak ada yang mau ngasih makanan juga. Tapi laparnya dia bahkan mau makan makanannya babi aja. Segitu lapar dan melaratnya dia. Dia pun sadar bahkan pelayan-pelayan di rumah ayahnya aja jauh lebih berlimpah makanannya. Sementara di sini dia hampir mati kelaparan. Kira dia mikir, aku balik aja deh ke rumah ayah. Aku udah berdosa banget sama ayah. Jadi seandainya aku dijadiin pelayannya ayah juga nggak apa-apa deh. Yang penting masih bisa makan. Dia mikir seperti itu. Lalu berangkatlah dia pulang ke rumah ayahnya. Dari jauh, ayahnya udah lihat anaknya kembali ke rumahnya. Ayahnya dengan sangat terharu langsung lari ke anaknya, dipeluk dan dicium anaknya. Anak itu bilang, "Ayah, aku kan udah berdosa sama ayah. Aku nggak pantas disebut anak ayah." Tapi ayahnya malah manggil pelayan-pelayannya. Dia suruh mereka untuk ambil baju yang paling bagus, cincin, sepatu, semua buat dipakein ke anaknya. Mereka juga disuruh untuk masak pakai sapi yang gemuk. Pokoknya mereka mau makan-makan, seneng-seneng, pesta gitu ya. Kata ayahnya, anakku ini sudah mati. Sekarang hidup lagi. Dia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Nah, dari cerita ini, apa yang teman-teman pikirin tentang anak yang hilang itu? Mungkin teman-teman ada yang mikir, kayak anaknya, masa abis pergi dari rumah, ngabisin duit, foya-foya, balik-balik malah dirayain sama ayahnya. Bukannya dimarahin, kayak apa dicoret gitu dari kartu keluarga. Malah sangat diterima dengan senangnya sampai dibuatin pesta. Mungkin teman-teman ada yang mikir gitu ya. Tapi nyatanya, kita mungkin mengalami hal yang sama loh sama anak itu. Karena kita masih suka bikin salah, masih bikin dosa, namanya juga manusia ya, selama masih hidup pasti bisa bikin salah. Dan mungkin kita jadi ngerasa bersalah ya setelah kita ngelakuin dosa itu. Teman-teman pernah gak sih abis buat dosa, terus mau doa nih, jadi gak enak gitu bawaannya. Misalnya paginya gak saat teduh nih, terus pas malaman bawa doa tidur gitu ya, gak enak gitu bawaannya. Rasanya tuh kayak abis buat salah nih, tapi kok sekarang malah mohon-mohon, minta macam-macam di doa. Kalau teman-teman suka ngerasa kayak gitu, kita balik lagi ya ke cerita yang anak yang hilang tadi. Tuhan Yesus itu nggak akan seperti yang kita kira. Kita mungkin udah ngebayangin kalau kita bikin dosa, Tuhan tuh marah banget sama kita. Dia jadi nggak mau dengerin kita doa, nggak mau ngasih berkat. Pokoknya kita jadi keintimidasi sama Tuhan. Tapi nyatanya nggak gitu ya teman-teman. Tuhan Yesus itu sama kayak ayah di cerita yang tadi. Di saat kita datang ke dia, di saat kita balik lagi ke dia, Tuhan tuh senang banget. Tuhan tuh nggak akan inget-inget apa yang kita lakuin sebelumnya. Karena yang paling penting, anak kesayangannya itu kita nih udah balik lagi ke dia. Ada ayatnya nih di Lukas 15 ayat 10. Kita baca sama-sama ya ayatnya. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, dari ayat ini jelas ya ditulis, kalau kita bertobat, ada sukacita buat Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Gak ada kan yang ngungkit-ngungkit kesalahan kamu di masa lalu? Itu semua udah gak ada pentingnya buat Tuhan. Yang penting, Tuhan benar-benar senang atas kembalinya kita dan menerima kita sepenuhnya. Kalau kita udah jauh dari Tuhan pun, selama kita masih hidup, gak ada kata terlambat buat balik lagi ke Tuhan. Kita selalu bisa pelan-pelan belajar buat taat sama perintahnya. Dan dalam perjalanan kita buat balik lagi ke Tuhan, kalau kita sesekali jatuh lagi dalam dosa, Tuhan bakal tetap ada bersama kita kok. Dia gak akan ninggalin kita karena kesalahan yang kita buat. Yang penting kita harus janji, berapa kali pun kita jatuh, yang penting kita nggak akan nyerah dan terus berusaha jadi anak kesayangannya sampai akhir. Jadi mulai sekarang kita mau ya belajar sama-sama buat taat sama perintah-perintahnya Tuhan. Kalau kita udah sempat nggak taat, sempat jauh dari Tuhan, kita bisa balik lagi ke Tuhan kok. Dan kita nggak usah ngerasa takut atau malu buat balik lagi ke Tuhan. Karena dia itu adalah pribadi yang baik sekali, pribadi yang penuh kasih sayang sama kita. Dia nggak akan ingat-ingat kesalahan kita lagi, dan akan senang banget kalau kita mau kembali sama Tuhan.
Oke deh, itu aja teman-teman sharing dari aku kali ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua ya. Jangan lupa buat subscribe channel kita ini ya, supaya nggak ketinggalan video-video sharing atau ibadah selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. God bless.